Entah ungkapan apa yang bisa saya sematkan kepada 4 orang pelaku perampokan sadis yang disertai dengan penghilangan nyawa ini. Sepertinya segala ungkapan sekasar apapun tidak akan pernah mewakilinya. Betapa tidak, para pelaku yang merupakan komplotan perampok bersenjata ini bukan saja telah melakukan penghilangan nyawa dengan sangat amat kejam, tapi juga para pelaku dalam kisah ini telah memutus satu turunan generasi, sebuah keluarga. Kisah atau tragedi ini bermula ketika munculnya sebuah keluhan tentang sulitnya hidup ini dijalani oleh seorang pria bernama Hendra Prasetyo. Hendra adalah seorang tukang kayu asal Lampung. Sebagai seorang tukang kayu atau tukang kusen, Hendra cukup memiliki pelanggan-pelanggan yang datang dari berbagai kalangan. Mulai dari yang menengah ke bawah hingga kalangan menengah ke atas. Hendra memiliki bakat yang luar biasa dalam dunia perkayuan. Namun itulah yang tampak dari luar saja. Beban hidupnya semakin lama semakin bertambah. Tatkala ia terlilit sebuah hutang piutang hingga puluhan juta rupiah. Uang-uang dalam jumlah yang besar itu terpaksa ia pinjam untuk menutupi segala beban kerjanya sebagai tukang kayu. Saat itu terhitung, ia berhutang sebesar 10 juta rupiah untuk membeli material-material kayunya. Bahkan bukan hanya saja ia yang terlilit hutang, tetapi orang tuanya pun sama-sama berkubang dalam pusara hutang piutang. Hutang yang dimiliki oleh ayahnya pun sama, lumayan besar, 15 juta rupiah. Pusing, tentu saja pusing. Dikarenakan harus kemana lagi mereka mencari uang, sementara usaha yang Hendra jalani makin lama makin sepi pelanggannya. Dan mau gak mau, satu persatu harta kepemilikan Hendra pun ia gadai untuk menutupi segala hutang-hutangnya. Keluh kesah tentang susahnya hidup dalam pusara hutang, kemudian dia sampaikan kepada sahabatnya yang bernama Endang Waluyo. Endang yang entah apa pekerjaannya saat itu, di siang itu tampak fokus mendengar keluh kesah dari sahabatnya itu, Hendra. Selepas keduanya saling berkeluh kesah, singkat cerita muncullah ide dari keduanya untuk melakukan perampokan. Di mana rencananya, jika hasil uang kerampokannya berhasil tembus hingga 50 juta rupiah, maka niat mereka awalnya akan hijrah dengan penuh untuk membuka lembaran hidup baru di Bekasi dengan membuka usaha rumah makan. Tentu dengan uang hasil rampok. Hayalan tingkat tinggi mereka berdua akhirnya berhasil mengumpulkan 2 orang bandit lainnya yang bernama Wawan Setiawan dan Yobi. Wawan adalah seorang pria muda yang kala itu bekerja di sebuah rumah makan. Sedangkan Yobi adalah anak buah Hendra yang bekerja di workshop milik Hendra. Hendra dan Endang kala itu menjelaskan tujuan dan maksud mereka mengumpulkan mereka berempat di rumah Hendra saat itu. Yobi dan Wawan yang mendengarkan dengan seksama awalnya menolak ajakan Hendra dan Endang. Tetapi setelah mendengarkan plan atau rencana, jika berhasil mendapatkan uang setidaknya 50 juta rupiah, maka hidup enak dan mapan akan tentu saja berada dalam genggaman tangan mereka. Tergiur? Tentu saja tergiur. Siapa sih yang gak suka dikasih uang? Tanpa ragu lagi, ajakan Endang dan Hendra untuk merampok sepakati oleh Wawan dan Yobi. Di malam itu, keempatnya berdiskusi secara serius tentang siapa target dan dengan alat apa mereka akan menjalankan misi berbahaya ini. Kemudian Hendra memberikan sebuah usul untuk merampok sebuah rumah yang berada di Desa Pekon Lenbau, Kecamatan Gisting, Kabupaten Tanggamus, Lampung. Rekomendasi tersebut datang dari Hendra, dikarenakan kebetulan Hendra memiliki referensi pelanggan-pelanggan produk kayunya. Hendra sengaja memilih target itu, dikarenakan rumah itu hanya ditinggali oleh pasangan muda yang terdiri dari sepasang suami istri dengan 1 anak balita dan ditambah 1 orang ART. Rumah itu adalah rumah Pak Ispandi dan Ibu Lisa. Baik Bapak Ispandi maupun Ibu Lisa, keduanya adalah pasangan yang bekerja sebagai PNS yang berdinas di Kabupaten Tanggamus. Hendra tentu kenal dengan Bapak Ispandi, dikarenakan Pak Ispandi merupakan salah satu pelanggan Hendra yang beberapa waktu lalu dipercaya untuk menggarap sebuah proyek pembuatan pintu dan meja di rumah yang baru saja Pak Ispandi bangun itu. Menurut Hendra, Pak Ispandi sangat memenuhi kriteria untuk menjadi target utamanya. Dikarenakan selain pekerjaan keduanya cukup mentereng, juga diketahui Pak Ispandi baru aja membuat garasi untuk mobil yang akan segera mereka beli. Dan dari info-info tersebutlah, Hendra semakin yakin akan targetnya. Minggu 6 Juli tahun 2014,
terbentuklah sebuah kesepakatan dan rencana untuk melakukan aksi perampokan di rumah Pak Ispandi. Lalu bagaimana para pelaku melakukan modusnya? Dan apakah betul sebelum para pelaku beraksi, pelaku sempat diajak buka puasa bersama dengan pemilik rumah? Bagaimana bisa? Ya, bisa. Jadi begini. Setelah segala persiapan berupa survei lokasi hingga perkakas yang akan dipakai telah siap, berangkatlah mereka menuju rumah target di hari Senin 7 Juli tahun 2014. Kala itu masing-masing dari keempat perampok itu membawa sebuah celurit, beberapa gulung lakban hitam, tali rapiah, sebuah katalog-katalog produk, dan hanya Endang yang membawa satu pucuk senpi imitasi. Mereka berempat berjalan beriringan dengan menggunakan 2 buah sepeda motor. Endang dan Hendra yang kala itu berboncengan langsung ngegas motornya ke rumah Pak Ispandi. Sedangkan Yobi dan Wawan sengaja melajukan sepeda motornya ke arah yang berbeda. Alasan mereka berpisah di tengah jalan adalah merupakan sebuah skenario yang mereka buat. Tak lama kemudian sekira pukul 17.30, sampailah Endang dan Hendra di pintu belakang rumah Pak Ispandi. Mereka berdua bertamu di rumah Pak Ispandi di jam-jam sebelum azan atau waktu berbuka puasa. Singkat kata, setelah keduanya sampai di depan pintu rumah Pak Ispandi, diketuklah pintu itu. Ketukan tersebut kemudian disambut dengan daun pintu yang bergerak, yang menandakan ada orang yang berusaha untuk membuka pintu itu. Sedetik kemudian benar saja, wajah yang tak asing itu muncul dengan sumringah dan berkata, Ada Mas Hendra. Ada apa ya Mas? Ayo silakan masuk, silakan duduk. Sambutan ramah penghuni rumah membuat Hendra dan Endang tergugah. Mereka pun menuruti perintah Pak Ismandi untuk masuk dan duduk di bangku ruang tamu. Tampak pula saat itu istri Pak Ispandi, Ibu Lisa, tampak sibuk menyiapkan takjil-takjil yang sebagian akan mereka berikan tetangga dan sebagian lagi akan mereka hidangkan untuk makanan berbuka puasa. Kesibukan Ibu Lisa dibantu oleh Juwirah, sang ART. Sementara itu si kecil JN 3 tahun tampak sedang sibuk bermain dengan bonekanya di ruang keluarga. Setelah sama-sama mendapatkan posisi yang enak, kemudian pertemuan di sore itu dilanjutkan dengan penyampaian maksud dan tujuan Hendra datang di sore itu. Hendra sambil membuka katalog yang ia bawa, Hendra pun berkata, Mas, ini ada barang baru. Semuanya terbuat dari kayu jati. Harganya diskon Mas. Barangkali Mas Ispandi tertarik. Monggo Mas, dicek katalognya. Sodoran katalog yang diberikan oleh Hendra bersambut tangan yang terayun, mengambil kertas yang berisi foto-foto produk furniture itu. Pak Ispandi melihatnya dengan seksama. Ia sempat bertanya tentang harga dan waktu pembuatannya. Dan akhirnya, Pak Ispandi pun tertarik untuk memesan sebuah produk partisi ruang tamu. Ia tertarik dengan barang itu, dikarenakan rumah barunya masih membutuhkan perabot untuk dilengkapi. Tak terasa telah 30 menit mereka saling berbincang-bincang, dan waktu berbuka puasa pun tiba. Tak lama datanglah Ibu Lisa membawa minuman dan berkata, Silakan Pak Hendra diminum, dibatalkan dulu puasanya, sudah waktunya berbuka. Suguhan sirup segar berwarna cantik itu kemudian diteguk hingga tak bersisa oleh Endang dan Hendra. Tak terasa obrolan mereka pun terus berlanjut. Baik Hendra, Endang maupun Pak Ismandi terlibat sebuah perbincangan yang seru di malam itu. Sekira jam 7 malam, Hendra kemudian mengirimkan pesan singkat ke handphone Yobi. Saat itu, Hendra menyuruhnya untuk datang bersama Wawan ke rumah Pak Ispandi. Singkat kata, singkat cerita, 10 menit setelah SMS itu terkirim, sampailah Yobi dan Wawan di depan rumah Pak Ispandi. Lalu Hendra mengatakan bahwa mereka itu adalah temannya. Mereka datang, mau menjemput Hendra dan Endang saat itu. Tanpa ragu kemudian Pak Ispandi yang ramah menyuruh keduanya, Yobi dan Wawan, untuk masuk bergabung di dalam rumahnya. Perintah itu segera dilaksanakan oleh Wawan dan Yobi. Dan di malam itu, bertambah serulah perbincangan yang terjadi di ruang tamu rumah Pak Ispandi. Perbincangan makin hangat tatkala Juwirah, si ART, tiba-tiba muncul dengan membawa 5 gelas kopi. Jam 8 malam, Ibu Lisa kemudian muncul dan menawari Hendra, Endang, Wawan, dan Yobi untuk makan malam bersama. Tawaran menarik tersebut tak disia-siakan oleh keempat rampok berbulu domba ini. Tanpa ragu, mereka pun menuju ruang makan, duduk bersama, dan menghabiskan semua kudapan yang tersedia di atas meja. Saat itu hanya mereka berempat saja yang makan malam, sedangkan tuan rumah tidak sama sekali menyentuh makanan yang terhidang. Setelah kenyang sentosa,
Mereka berempat pun kembali menuju ruang tamu. Perbincangan ngalor ngidul pun berlangsung kembali. Tak berselang lama kemudian, Endang pun berdiri. Ia rogoh tangannya ke dalam tas yang ia bawa dan ia ambil senpi imitasi itu. Dan ia todongkan senpi imitasi itu ke arah kepala Pak Espandi sambil berkata dengan tenang. Pak, kami kesini cuma minta uang saja, jadi jangan berteriak dan tetap tenang. Pak Espandi yang kaget semakin tidak bisa bergerak ketika Yobi mengalungkan sajam melengkungnya ke leher Pak Espandi. Saat itu Endang kembali memberitakan Pak Espandi untuk memanggil istri, anak, dan ART-nya. Ia meminta semua anggota keluarganya untuk berkumpul di ruang tamu di malam itu. Tak lama kemudian, datanglah ketiga orang yang baru saja dipanggil Pak Espandi. Saat itu Ibu Lisa tampak sedang menggendong anaknya, JN 3 tahun. Sementara Jowirah si ART kaget bukan main melihat pemandangan yang tak lazim di malam itu. Endang pun berkata, Pak, Bu, tolong jangan berteriak, kami hanya minta uang. Saat itu Ibu Lisa pun mengatakan bahwa saat itu dirinya tidak menyimpan uang banyak di rumah. Silakan ambil uang di dalam kantung celana yang tergantung di dalam kamar. Tak berselang lama kemudian, dikarenakan hari sudah beranjak malam, anak JN tiba-tiba menangis. Tangisannya menandakan bahwa dirinya mengantuk dan ingin segera tidur. Lalu Ibu Lisa pun meminta izin kepada para rampok untuk menidurkan anaknya di kamar. Lalu Ibu Lisa, anaknya JN, dan Juwirah diizinkan masuk ke dalam kamar depan dengan kawalan ketat dari Wawan dan Hendra. Sementara menidurkan anaknya, Yobi kemudian mulai bergerilya menguras harta milik korban yang tersimpan di rumahnya. Dalam usahanya tersebut, Yobi berhasil menggarong uang tunai sebesar 2,7 juta rupiah, beberapa gram perhiasan, 2 unit laptop, jam tangan, beberapa handphone, dan celengan anak yang kemudian ketika dibongkar berisi uang receh senilai 100.000 rupiah. Setelah mendapatkan uang jarahan yang tak seberapa itu, kemudian Pak Espandi digering oleh Endang menuju kamar utama yang terletak di bagian belakang rumah itu. Di dalam kamar itu kemudian tangan dan kaki Pak Espandi diikat dengan tali rapiah yang telah mereka siapkan sebelumnya, dan mulut Pak Espandi juga disumpal dengan kain. Para rampok kemudian merebahkan tubuh Pak Espandi di atas kasur dengan tangan dan kaki terikat tali. Lalu sekira jam 11, Ibu Lisa sempat kembali meminta izin untuk melaksanakan ibadah sholat Isya, yang tentu saja dalam menjalankan ibadahnya, Ibu Lisa diawasi dengan ketat oleh para rampok. Setelah selesai menjalankan ibadahnya, Ibu Lisa kemudian menghampiri Endang dan memintanya untuk memberikan makan kepada suaminya, Pak Espandi. Dikarenakan beliau seharian berpuasa dan belum sempat menyantap makan malamnya. Kemudian Endang menghampiri Hendra. Endang memerintahkan Hendra untuk memberikan makan kepada Pak Espandi. Singkat cerita, makanan pun tersaji di meja rias kamar utama, tempat di mana Pak Espandi tersandra. Hendra buka ikatannya dan disantaplah makanan yang tersaji. Setelah makanan habis, kembali Pak Espandi diikat dengan tali rapiah oleh Hendra dengan sangat amat kuatnya. Di kamar sebelah Endang sempat berbincang-bincang dengan Ibu Lisa. Ia pun mengatakan, Bu, kami cuma minta uang, tolong jangan laporkan kami kepada polisi ya. Ibu Lisa kemudian membalasnya, Iya Pak, kami janji, kami nggak akan laporkan Bapak ke polisi. Asal kami jangan diapa-apain ya Pak. Di malam itu Yobi dan Wawan sempat rebah-rebahan di ruang tamu sambil nonton acara televisi, bersantai sambil nyeruput kopi, dan lain-lain. Tak terasa di malam itu telah beranjak pagi. Sekira jam 3 dini hari, Endang, Hendra, Yobi, dan Wawan kembali bersama-sama melakukan diskusi terkait mau diapakan penghuni rumah ini. Endang pun berkata bahwa mereka tidak akan melaporkannya kepada polisi jika penghuni tidak diapa-apain. Lalu anggapan tersebut dibantah mentah-mentah oleh Hendra dan Yobi. Ia mengatakan tidak mungkin penghuni rumah tidak akan melaporkannya kepada polisi. Pasti mereka akan melapor. Dan jika melapor, pasti kami semua akan membusuk di penjara. Dan dari ketakutan-ketakutan itulah muncul niatan mereka untuk menghilangkan nyawa penghuni rumah. Namun kala itu mereka bingung mau dengan cara apa penghuni rumah dihilangkan. Mereka tak mau begitu saja menggunakan sajam yang mereka bawa. Dikarenakan noda merah yang membanjir akan sangat merepotkan mereka. Tak lama kemudian Yobi bergegas ke gudang rumah Pak Espandi. Di gudang itu ia menemukan seutas tali kabel bekas antena.
Saat itu Yobi menawarkan untuk menggunakan kabel ini sebagai alat penghilangan nyawa penghuni rumah. Setelah matang dengan rencananya, keempat bandit ini segera menuju kamar di mana Ibu Lisa, anak JHN dan Juwirah berada. Saat itu mereka mendapati ketiga penghuni kamar sedang tertidur. Hendra mendekat dan segera menggugah Ibu Lisa dan Juwirah untuk segera bangun. Sementara anak JN dibiarkan tertidur. Saat itu baik Ibu Lisa maupun Juwirah diikat kedua tangan dan kakinya dengan tali rapiah, mulutnya disumpal dengan kain, dan seluruh bagian kepalanya dibalut dengan lakban warna hitam. Setelah selesai, mereka berempat segera menuju kamar belakang, tempat di mana Pak Ispandi terikat. Mereka hampiri tubuh Pak Ispandi. Kemudian Yobi melilitkan kabel antena itu ke leher Pak Ispandi. Kemudian dengan dibantu oleh kawan-kawannya, ia pun menarik dengan sekuat tenaga tali yang terlilit tersebut. Pak Ispandi tak bisa berbuat apa-apa, karena selain tangannya terbelenggu dengan tali, juga ia mendapati tubuhnya dipegangi dengan sangat amat kuat. Lilitan kencang mencengkram leher Pak Ispandi itu akhirnya berakhir ketika tubuhnya berangsur menjadi lemas. Dan di malam itu, Pak Ispandi dipanggil Tuhan Yang Maha Kuasa. Demikian selanjutnya keempat pelaku ini membawa satu persatu calon korbannya dari kamar belakang menuju kamar utama atau tempat di mana Pak Ispandi terbaring untuk dijalankannya proses penghilangan nyawa. Diawali dengan Juwirah dan diakhiri oleh Ibu Lisa. Keduanya dihilangkan nyawanya dengan cara yang sama dengan cara pelaku menghilangkan nyawa Pak Ispandi. Setelah diyakini meninggal dunia, ketiga tubuh korban itu dijajarkan saling berdekatan. Tak lama setelah menghilangkan nyawa ketiga orang dewasa, salah satu pelaku, Endang, kemudian menuju kamar belakang atau tempat di mana anak JN 3 tahun sedang tertidur dengan pulasnya dan tanpa belas kasih. Maaf, saya nggak bisa menjelaskan bagaimana orang kejam ini, Endang Waluyo, menjalankan aksinya. Singkat cerita, di malam itu, satu garis keturunan sebuah keluarga telah terputus oleh rakus dan tamaknya orang-orang ini. Saya turut berduka cita sedalam-dalamnya atas tragedi ini dan berharap semoga para korban mendapatkan tempat yang indah di sisinya. Amin. Ada hal yang membuat para rampok ini kecewa. Hal itu adalah hasil rampokan mereka tak mencapai target, yaitu 50 juta rupiah. Saat itu mereka hanya mendapatkan sedikit dari target mereka. Jam 5 pagi setelah semuanya selesai, mereka berempat, satu persatu, pergi meninggalkan rumah Pak Ispandi di Kecamatan Gisting, Tanggamus. Uang hasil rampokan dan uang hasil penjualan emas kemudian mereka bagi rata. Masing-masing mereka mendapatkan uang 1,2 juta rupiah. Sementara barang-barang elektronik seperti handphone dan laptop dibawa oleh Wawan dan Endang untuk dijual ke Tangerang Selatan. Saat itu barang-barang hasil curian tersebut dibeli secara borong oleh seorang temannya bernama Izar. Izar hanya tahu bahwa barang-barang tersebut adalah barang konter yang bangkrut. Terungkapnya kasus besar ini dimulai ketika pihak keluarga merasa ada yang aneh dengan Pak Ispandi dan Ibu Lisa. Dikarenakan dari semalam hingga siang menjelang, HP keduanya tak bisa dihubungi. Keanehan pun berlanjut ketika tetangga sebelah rumah korban menyadari kondisi rumah korban yang tak lazim. Rumah tertutup dengan rapat dan lampu-lampu masih menyala. Dikarenakan penasaran, salah satu tetangga korban pun mencoba memberanikan dirinya untuk melongok ke dalam rumah Pak Ispandi. Saat itu ia dapati rumah tak terkunci. Dan benar saja, saat itu tetangga Pak Ispandi melihat tubuh yang diduga penghuni rumah dengan kondisi tangan dan kaki terikat tali dan wajah berbalut lakban hitam. Tanpa ragu ia pun segera berlari dan melaporkan temuan itu ke pihak yang berwenang. Pihak keluarga yang mengetahui kejadian tersebut tentu saja sangat mengutuk kekejian para pelaku. Apalagi kejadian tersebut turut melibatkan anak JN yang saat itu masih berusia 3 tahun. Tak lama setelah pihak polisi melakukan pemeriksaan dan olah TKP, keempat tubuh korban segera dimakamkan. Pak polisi membutuhkan waktu untuk bekerja dengan sebaik-baiknya untuk memecahkan kasus ini. Dia awali dengan melakukan ekshumasi terhadap makam korban. Kemudian dilanjutkan dengan melakukan serangkaian investigasi yang meliputi pelacakan sinyal handphone yang tercuri. Singkat cerita, dengan kecanggihan teknologi yang dimiliki oleh polisi, akhirnya, polisi berhasil melacak sinyal handphone milik korban. Saat itu polisi berhasil meringkus satu orang yang menjadi penadah barang-barang curian tersebut.
namanya Izar, dan dari mulutnya terucaplah siapa penjual dan di mana posisinya. Wawan adalah orang pertama yang berhasil diringkus oleh pihak kepolisian. Ia tidak bisa mengelak ketika polisi juga menemukan barbuk-barbuk lainnya di atap plafon kos-kosannya. Setelah Wawan berhasil diringkus, menyusul Hendra dan Endang juga diringkus. Dikarenakan melawan ketika hendak ditangkap polisi terpaksa melepaskan satu timah panasnya ke kaki Hendra. Dan Yobi entah di mana ia sempat masuk DPO. Semoga saat ini ia telah tertangkap. Dalam rekonstruksi, Polres Tanggamus menerjunkan 180 personil dari berbagai satuan. Termasuk di dalamnya terdapat satuan Satpol PP dan Limnas. Rekonstruksi yang berlangsung di bawah penjagaan super ketat tersebut akhirnya berjalan dengan lancar dengan memperagakan 28 adegan sesuai dengan penyidikan di BAP. Dan ketiganya, baik Hendra, Wawan, dan Endang dihadapkan ke meja hijau dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Bumi Lampung menjatuhi masing-masing dari pelaku sadis ini dengan hukuman mati. Mohon maaf jika ada perkataan yang kurang tepat serta kurang tepat dalam penyampaian kisah ini. Jika ada pendapat yang berbeda, silahkan ketikkan di kolom komentar. Dan kisah ini pun berakhir.